Halo teman-teman, kembali lagi di GTK ID bersama saya Angga Wijaya Saputra dari GTK ID dan saya sekarang di samping saya ada dari Sekilas IT yaitu Randy ada. Ada pasti pada kenal lah ya. Assalamualaikum untuk teman-teman di GTK ID. Oke, jadi mungkin ini adalah video part 3-nya. Ya. Part 2-nya kalian bisa tonton dulu di channelnya Sekilas IT ya biar nyambung gitu ya Kang ya. Ya, betul. Atau part satunya di channel GTK ID juga ya. Oke, jadi gak terlalu lama-lama, kita sekarang masuk ke part 3. Di sini saya ada beberapa yang ingin saya tanyakan Kang gitu, karena di part 2 ini kayaknya waktunya kalau ditanyain semua kepanjangan. Iya. Nah, di sini saya pengen nanyain isu zaman sekarang nih tentang rakitan PC nih kan, dari teman-teman GTK ID ataupun Sekilas IT pasti juga banyak yang nanya nih, rakitan PC bang 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu banyak kan? Iya. Rakitan budget seperti itu gitu. Pertanyaan pertama nih Kang, menurut Akang realistis nggak sih kalau sekarang rakit PC budget 3 juta untuk harga-harga komponen saat ini gitu? Oke. Rakit PC 3 juta untuk generasi baru. Kayaknya kalau 3 juta generasi baru nggak akan cukup. Nggak akan cukup ya, berarti Cukup. 3 juta bisa-bisa aja, tapi mungkin pakai generasi Yang lawas lawas yang ya. jadul lah. Dan itu pun performanya nggak bisa kenceng kali ya. Nggak bisa kenceng. Apalagi kalau misalkan kita mau main game-game sekarang. Oke. Gitu. Kayak Call of Duty Warzone, Cyberpunk 2077. Berat ya. Itu kan game-game sekarang ya, game generasi baru Iya. yang harus punya spek yang cukup tinggi juga. Berarti untuk saat ini di 2021 ini tepatnya sekarang mungkin bulan Mei ke Juni ya. Mei. Ya. Bukan realistis kalau rakit PC 3 juta untuk main game berat ya. Oh iya, untuk main game saat ini ya. Saat ini. Tapi kalau misalkan mau main game yang lagi rame nih di 2021, ya kayak kemarin Valorant, terus Genshin Impact, ya, terus apalagi ya, Apex Legends masih kan? bisa lah ya. Masih bisa itu, Apex Legends masih bisa, GTA roleplay. Ya. Itu mas kayaknya mungkin ya 3 juta atau enggak 3 juta sih, 4 juta lah 4 ya. 4 juta ya minim ya. Harusnya sih 5 juta. Mereka kan budgetnya kan 3 juta bisa budgetnya gitu. 3 juta ya. Karena ada juga yang DM ke saya, rakit PC 3 juta dong bang, sarannya gimana bla 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 gitu lah. Kira-kira gimana, realistis nggak gitu? Ya, jadi kita datangkan pakarnya langsung. Bukan pakarnya. Ini mah pengalaman aja gitu. Kalau misalnya kita ngerakit PC 3 juta, yang pertama kita pasti dapat PC komponen second. Okay. Nah, dengan kondisi PC yang second, otomatis kita tuh harus mengerti dulu dengan komponen-komponen second kalau ada yang rusak atau ada yang tidak berjalan dengan baik. Betul. Karena komponen-komponen second itu pasti selalu ya, enggak selalu sih, ada aja gitu kan. Ada aja yang longgar gitu, ada yang udah kurang kenceng soketnya gitu kan, ada yang harus dibersihkan dulu. Nanti kalau misalnya kalian berekspektasi 3 juta main lancar gitu kan, wah tinggal ngicit power, tinggal langsung main gitu kan, ekspektasi gitu harus sedikit dikurangin kan. Karena rakit PC second itu biasanya ketika dinyalakan PC-nya nyala nggak nampil ke monitor gitu, karena bingung nih, gimana nih, biasanya kalau misalkan kitanya awam banget, kitanya kan langsung rewas gitu. Kaget gitu ya. Kumaha ya PC baru kan? Iya, PC baru dirakit gitu ya. Ya akhirnya kan minta bantuan ke toko atau minta bantuan ke teman, itu kan lama lagi prosesnya. Akhirnya kitanya jadi kesel kan. Betul. Tadinya mau main enak gitu kan, terus PC-nya nggak nyala, kitanya jadi kesel. Makanya sebelum mau rakit PC second seperti tadi, sedikitnya kita harus upgrade dulu pengetahuan. Ya. Kita harus bisa troubleshooting si PC itu masalahnya seperti apa. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan mau rakit PC 3 juta sebenarnya bisa. Bisa ya. Misalkan nih pakai Intel Gen 1. Gen 1 ya. Saya pernah buat tuh Kang ya. Itu pernah buat, nanti bisa nonton. Gen 1. Terus PGA-nya mungkin nih kayak kemarin saya juga pernah bahas ada GTX 560. Nah, mungkin itu bisa jadi. Nah, karena si Gen 1 itu kan udah lawas banget. Betul. Sebelum kita beli, kita harus banyak tanya dulu. Kalau kekurangannya apa nih, terus minusnya apa nih ke si penjualnya gitu. Jangan-jangan kita asal murah deh, asal 3 juta yaudah kita langsung beli aja gitu kan. Nah, kita harus tanya-tanya dulu pernah rusaknya apa atau minusnya apa gitu, biar nanti kalau ada kerusakan kita bisa antisipasi gitu.
Jadi menurut saya ekspektasi rakit PC 3 juta ya kayak tadi lah, kita harus upgrade dulu skill kita untuk bisa menghadapi troubleshooting yang bakalan muncul nanti di PC-PC second gitu. Dan mungkin tambahannya kan satu, ya selain upgrade pengetahuan, mungkin upgrade mental. Kenapa? Karena kita beli produk lawas nih kan. Ya. Contoh tadi ada GTX 560 yang umurnya mungkin 10-11 tahun yang ya. lalu gitu kan. iPad Gen 3 juga sama kurang lebih ya, umurnya udah lama. Itu upgrade mental kalau ternyata pas dipakai baru seminggu misalkan, baru sebulan, ternyata rusak gitu kan. Ternyata rusak. Itu potensi resiko ada kan? Resiko ada, iya. Garansi paling cuma 3 hari biasanya. 3 hari biasanya. Seminggu udah paling bager gitu. Iya. Udah paling baik gitu kan si tokonya kalau kasih seminggu. Betul. 3 hari. Untuk yang lawas-lawas biasanya 3 hari gitu. 3 hari ya. Biasanya ya kan ya. Jadi itu mungkin jadi tambahan juga gitu. Selain upgrade pengetahuan, upgrade mental. Oh, kita beli komponen lawas, nanti siap-siap kalau terjadi tiba-tiba mati, tiba-tiba rusak ya harus ikhlas. Ya itu kelebihan dan kekurangan beli komponen second lah seperti itu. Betul. Ya, Gen 1, Gen 2, Gen 3 gitu kan. Itu kan memang udah berapa tahun yang lalu. Karena saya pernah pengalaman kan, saya beli satu PGA lawas gitu kan, saya tes kan hampir 1 minggu sampai 10 hari, mantap Pak, bagus. Kesananya mati. Nah itu kan resiko pembeli gitu. Udah 10 hari udah kan? 10 hari gitu, udah 10 hari pembeli gitu kan, ya mau gimana lagi gitu kan ya, namanya kita beli barang second gitu kan. Iya, nah itu berarti itu plus minus kalau rakit 3 juta ya. Iya, plus minus rakit 3 juta. Oke, tadi kalau rakit 3 juta segitu nih kan, saya punya racikan nih kan. Racikan contoh 5 juta ini kan juga ramai juga nih rakitan 5 juta gitu kan. Ini menurut saya nih, pandangan saya, rakit 5 juta itu bisa ada 2 opsi kan. Ya. Ada opsi dari Intel ataupun dari AMD. Ini sekalian saya mau nanya, kalau ada rakitan 5 juta pakai core iPad Gen 3 dan PGA-nya misalkan GTX 750 2GB atau yang 750 Ti gitu yang bekas ya, itu kurang lebih budgetnya 5 juta lah dengan RAM 8GB, casing yang gaming gitu ya, power supply udah yang 80 plus gitu. Dibandingin sama misalkan budget 5 juta dari AMD, misalkan Ryzen 3 2200G. 2200G kayaknya bisa pakai mau A320. Iya, RAM 8GB. RAM 8GB. Casing gaming lah udah RGB gitu kan. Iya. Itu kan dengan budget yang sama, generasinya beda nih kan. Generasinya beda. Yang Intel udah lawas banget nih generasi 3, yang Ryzen udah cukup baru lah gitu ya. Itu menurut Akang lebih worth it yang mana? Karena yang Ryzen pakai eGPU, kalau yang Intel pakai external graphic card. Kalau dari saya sih untuk main game enaknya pasti yang Intel Gen 3 lawas plus GTX eksternal 750 dibandingkan kalau si Ryzen 2200G itu yang pakai iGPU. Itu kalau untuk kenyamanan untuk main game. Tapi misalkan untuk upgradable ke depan, ya itu bisa jadi masuk ke AMD. Karena si A320 ini masih support untuk Ryzen Gen 1, Gen 2 juga masih bisa kan. Ryzen 5 juga kalau dipaksakan juga si PRM-nya juga masih kuat. Terus jangan lupa update juga BIOS-nya. Karena harus diupdate BIOS karena si Gen 3 ya. Iya, Gen 3. Gen 3 harus diupdate si Mobo A320. Nah, kalau misalnya untuk upgradable-nya ya mungkin, tapi nanti budgetnya juga bakalan lebih ekstra juga keluarnya. Juga betul. Kalau misalkan pilih si AMD. Tapi kalau untuk main game saat ini misalkan dipilih ada 2 dengan budget yang sama, yang sama, saya pilih Intel Gen 3 tadi plus GTX 750. Ini sama-sama bekas berarti ya hitungannya? Iya, sama-sama. Atau mix lah gitu, karena kalau saya punya racikan itu kalau nggak salah itu cuman prosesor yang bekas sama PGA mungkin ya. Kalau yang ini yang Intel Gen lawas, ya. Yang lain bisa baru gitu. Yang lain bisa power supply itu bisa resiko mungkin resiko buat kerusakannya sedikit lebih minim lah. Sedikit lebih minim karena kita pakai power supply yang 80 plus lah ya, udah punya brand yang bagus juga mungkin. Jadi kita untuk keamanan komponen-komponennya masih terjaga lah sama si power supply.
Dibandingkan kalau misalkan mau main game di Ryzen 3 2200G dengan iGPU gitu kan. Saya tetap milih yang Intel Gen lawas plus GTX 750. Oke, jadi buat teman-teman nih yang masih bingung mending Ryzen 3 2200G atau mungkin 3200G kalau ada budgetnya, atau i5 generasi lawas pakai PGA eksternal gitu. Nah, dari Kang Randy ini lebih condong memilih pakai PGA eksternal dengan tadi Intel lawas itu ya. Lawas. Karena lebih enak buat main game ya. Nah, lebih enak untuk main game. Tapi kalau untuk upgrade ke depan, tapi harus siapkan budget juga. Jadi tetap plus minus ya, nggak bisa dilihat satu pandangan gitu ya. Iya. Tetap ya. Ada plus minusnya Ada plus juga. minus, jadi nggak usah bingung-bingung nih, kalian sesuaikan kebutuhan kalian. Kalau misalkan saya nggak akan upgrade jangka panjang, nggak mungkin, ya udah silahkan pakai yang lama mungkin ya, Mungkin yang lawas gitu ya. Apa-apa itu masih cukup lah. Oke, berarti untuk rakitan ini masih bekas ya 5 jutaan tuh. Hampir susah buat dapetin yang baru ya kalau 5 jutaan ya. Untuk saat ini ya 2021 ya. Masih ada barang bekasnya gitu. Ada barang bekasnya 5 juta ini Padahal padahal 5 juta. Kalau dulu mungkin masih bisa ya. 5 juta udah Masih bisa lah dulu ya. Pakai gen baru, semua baru juga bisa 5 juta. Tapi sekarang udah Udah bisa. bisa. Oke, berarti menurut Akang kalau buat saat ini nih di 2021 bulan Mei Juni ini saya pengen rakit PC yang generasinya baru semua nih, pakai baru semua gitu, komponen baru semua. Kira-kira minimum yang harus dikeluarkan budgetnya berapa sih Kang? Untuk minimum di tahun 2021 ya, bulan Mei Juni, Iya. 7 juta itu udah paling minimum. Ya pengen main game gitu Kang. Pengen main game Bisa. ya. Bisa. 7 juta semuanya baru, generasi baru Gitu, 7 juta ya. 7 juta itu yang menurut saya paling minim budget. Misalkan Minim. pakai Intel Pentium Pentium G6400 6400. Terus mobilnya bisa pakai seri H pasti. Yang murah ya Kang. Yang murah. 410 Cari ya. brand yang paling murah juga. Iya. Asrock boleh Asrock, ya. gitu kan. Gigabyte juga sebenarnya ada yang pasti murahnya gitu kan. Gitu. H410 dari beberapa brand sih Harganya relatif sama lah, 1 juta plus minus gitu kan. Cuman sekarang yang jadi susah itu kadang harus bundling kan. Kalau buat generasi baru itu. Mungkin ada tantangannya itu. ya, gitu. Iya, tantangannya itu mungkin sekarang ya. Jadi harus mau rakit PC sekalian belinya di toko tersebut gitu, sekalian bundlingnya. Agak susahnya gitu. Jadi kadang nggak bisa terlalu banyak milih gitu kan. Ngomongnya ini gitu. RAM-nya juga kadang dibanding juga gitu. Kadang seperti itu. Oh iya, ada beberapa toko yang memang seperti. Jadi memang itu makanya kemarin saya juga bilang ya di channel saya tuh kita sebagai konten kreator mau bikin konten untuk rakit PC itu agak kesusahan juga gitu kan, benar kan? Mau beli ini mahal, mau beli ini harus bundling. Sedangkan saya masih ada gitu misalkan barang bundlingnya itu gitu kan. Jadi suatu tantangan juga harus gimana ini bikin konten gitu kan. Nyari-nyari juga cukup memakan waktu ya, menguras energi juga ya. Enggak segampang yang dibayangkan. Kalau gampang nyari di online ternyata susah juga itu butuh beberapa hari. Iya, makanya teman-teman kalau nge-DM itu kan Bang harus pengen dibalasnya cepat gitu nggak bisa. Nggak bisa, betul. Kita harus browsing dulu, harus cari informasi yang terupdate dulu gitu kan. Baru kasih informasi ke kalian ke jawaban DM. Ini curhat kayaknya nih. Curhat ya. Oke, tadi itu dari Intel ya. Dari Intel. Kira-kira terus PGA-nya pakai apa tuh? PGA-nya pakai apa ya? GTX 750 lagi ya. Lord Cespleng gitu ya. Lord Cespleng. Tapi itu ada yang baru juga, yang TI harganya sekarang berapa ya? 2 juta lebih ya? Iya, sekitar segitulah, kurang lebih 2 jutaan. Iya. Ada beberapa merek kalau saya nggak salah lihat dari Furion kalau nggak salah ya. Itu 2 juta lebih ya? Yang TI ya? Yang TI itu dengan VRAM 4 GB kalau nggak salah. Tuh kan kita 7 juta dipotong 2 juta setengah tinggal 4 juta setengah. Iya. Potong lagi prosesor Intel Pentium Gold itu berapa? 1617. Dahsyat harganya. Potong lagi nanti motherboardnya 1 juta. Belum RAM-nya ya? Belum RAM, belum PS tuh pasti teman-teman PS-nya pengen yang bagus kan? Iya. Nggak mau. Jangan sebut merek kan? Oh, nanti ditanya. Ya pokoknya yang belum ada sertifikasinya gitu kan? Iya. Gimana kan? Nggak mau juga. Makanya Betul. saya wanti-wanti ya udah. Budget 7 juta. Paling minimum generasi baru untuk Intel yang tadi. Iya, PGA-nya 750 ya, Iya. atau 750 Ti. Oke, itu dari Intel.
Kalau dari AMD nih kira-kira bisa dapat nggak 7 Dari juta? AMD? Generasi baru, kondisi baru semua gitu. Mungkin pakai iGPU lagi. iGPU lagi apa tuh Kang kira-kira? Ryzen 5 3400G atau Ryzen apa? Ryzen 3 4000. 4350G. Iya. Nah, Ryzen 3 Tapi itu biasanya bundling ya, iya, build up ya. Build up dari toko biasanya. Dari toko, nggak ya. bisa ngerakit sendiri kalau itu. Ya kecuali kalau misalkan kalian nggak mau ribet gitu kan, bisa Ya, boleh bisa. pilihan yang itu ya. Cari toko-toko yang memang jual build up Bundlingnya itu. build Ya. up gitu ya. Terus ya paling apa ya? Kalau cari second mungkin 7 juta untuk AMD saat ini ya itulah pakai eGPU lagi ya. Lagi ya. Ryzen 5 3400G berapa coba harganya? Sekitar apa ya? Saya lupa. 23 29. Ya. 28 Coba komen saya lupa harganya sekarang. Lupa saya. Belum update lagi ya harganya ya. Per hari ini belum hari update ini lagi kita. takutnya nanti saya bilang sekian Ya, salah lagi nanti ya. salah Iya. gitu. Ya, udah lumayan harganya ya. Ya, jadi Ryzen 5 3400G ya mungkin bisa menjadi salah satu rakit PC yang 7 juta. Opsi ya salah satu. Tapi kalau ngomongin performa nih, tadi kita bandingin lagi nih sama 7 juta dari Intel yang pakai G6400 sama PGA. GTX 750 ya PGA. Hmm. Performanya bagus mana tuh kan? Rakitnya sama nih. Ya sama. Tapi untuk si mungkin Pentium masih 2 core 4 thread ya. 2 core 4 core 4 4 thread. 2 core 2 core 4 thread. 2 core 4 thread. Tapi untuk si Ryzen 5 3400G Udah 4 core 4 core ya. Iya. Ya kemungkinan kalau misalkan untuk performa tetap Intel Pentium Gold. Untuk performa gaming mungkin ya. Iya, performa gaming. Performa gaming karena dibantu dengan PGA card tadi. Ya, PGA eksternal tadi ya cukup PGA. sangat membantu ya Sangat buat membantu gaming untuk ini main ya. game. Dibandingkan dengan iGPU meskipun dia pakai PGA 11 ya. PGA 11. Dia PGA 11 tapi tetap kalah sama PGA eksternal gitu kan. Iya. Oke. Tapi kalau nih saya kebutuhannya editing nih Kang. Kira-kira lebih worth yang mana nih? Kalau untuk editing nanti kan untuk si proses editingnya pasti pakai CUDA core kan. Betul. Untuk si di timeline-nya tetap harus ada PGA eksternalnya kayaknya. Berarti tetap Intel gitu kan? Ya tetap Intel plus PGA eksternal. Oke. Gitu. Berarti itu dari preferensi dari sekilas IT. Tapi tetap kembali lagi pilihan ataupun apa ya? Ya pilihan ada di masing-masing Ya, lah. ada di kalian juga. Kalau misalnya kalian mau AMD juga, Ya, nggak nggak apa-apa. masalah, Performanya gitu. juga Bagus juga sih sebenarnya, bagus. Soalnya kemarin juga saya udah 2 kali rakit PC 3400G ya, pakai eGPU. Waktu itu masih 5 juta dapat. Iya, dulu 5 juta dapat. 5 juta dapat. Itu saya ngedit video loh, pakai itu ya. Ryzen 5 3400G. Ngedit video berapa kali? 2 kali kalau nggak salah. Ya dipublish juga di sekilas IT. Itu masih jalan kok. Masih jalan Masih ya. jalan. Apalagi kalau misalkan kemarin sih kebetulan saya overclock memori RAM-nya gitu kan. Oke, masih enak ya bisa buat di overclock RAM-nya. Itu kelebihannya si Ryzen yang 3400 bisa overclock memori RAM. Jadi untuk performa mungkin bisa lebih tinggi kalau misalkan kalian bisa ulik-ulik lagi atau oce-oce lagi sedikit. Lagi gitu ya. sedikit ya. Oke, jadi tetap kembali lagi pilihan ke masing-masing. Dari Kang Randy tadi udah memaparkan ya. Pilihan-pilihan atau pandangan yang mungkin bisa menjadi apa ya, wawasan lah buat kita semua ya. Dan saya ada pertanyaan lagi nih Kang. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi, ini mungkin pertanyaan susah Kang. Wah, Karena mungkin kita bukan dukun gitu kan. Kang Iya. Randy juga bukan dukun gitu. Cuman pandangan aja dari Kang Randy. Karena antusiasme dari kita semua banyak yang pengen rakit PC tapi terkendala di harga-harga yang mahal terutama PGA card nih sekarang. Menurut Kang Randy kira-kira PGA card itu kapan sih turunnya atau kapan sih normalnya? nah ya sebenarnya ini pertanyaan yang sulit juga ya karena kita juga nggak tahu kapan. Tapi menurut saya itu mungkin 1 tahun 2 tahun akan turun sedikit, tapi harganya tetap bakalan kerasa mahal. Tetap kerasa mahal ya. Kerasa mahal, tidak semurah saat 2019. Ya itu lagi apa ya, banyak-banyaknya lagi Lagi murah-murahnya ya. lagi murah gitu. Jadi kalian yang kemarin rakit PC 2019, 2020 awal ya, gitu. masih beruntung ya. 2020 masih beruntung itu. PC-nya diawet-awet aja gitu. Dijual lagi juga ada batian. Ada untungnya Ada gitu. untungnya gitu. Jadi beruntung sekali ya Kang ya yang dulu udah Iya, rakit. Jadi ini mungkin sedikit
mengingatkan momen 2017 ya Kang ya. Iya. Saat itu PGA juga sempat ya. mahal juga, tapi tidak semahal tahun 2021 ini. Iya betul. Masih. Maksudnya tapi turunnya juga nggak nggak langsung secepat itu gitu ya kan? Iya, nggak langsung 2017 gitu kan, terus hype biddingnya turun, begitu PGA juga turun, enggak. Itu di 2019 lah ya udah mulai. Setahun, jadi masa turunnya itu 2018. 2019. Nah 2019 itu mulai stabil. Ya, ramai lagi gitu. Berarti kemungkinan sekarang juga ritmenya bisa jadi kayak gitu. Bisa lebih malah. Bisa lebih ya. Mungkin ya 1 tahun 2 tahun ke depan mungkin masa penurunannya. Berarti kalau gitu kan, kalau PGA-nya lama nih turunnya gitu. Worth it nggak sih rakit PC sekarang gitu kan? Nah ini sebenarnya juga jadi dilema juga saya ya. Ada yang bilang gini, wah worth it aja gitu kan, karena saya butuh PC betul. Untuk kerja, untuk misalkan untuk buat sebagai konten kreator atau pekerjaan dia ya. Pekerjaan dia gitu, meskipun harganya tetap mahal, tapi pekerjaan dia terselesaikan dengan budget sekarang, worth it. Tetap dikejar ya harga. Tetap dikejar. Tapi kalau misalnya kalian pengen rakit gitu kan, cuman ikut-ikutan doang gitu ya. Ikut-ikutan doang gitu ya, terus pekerjaannya nggak ada yang terlalu serius gitu kan. Mungkin harga sekarang rakit PC kurang worth it. Jadi worth it atau tidaknya kembali lagi ke kebutuhan masing-masing. Iya. Tahu ya gitu ya, susah jadinya ya. Jadi nggak bisa dipastiin worth it nggak sekarang budget segini, worth it nggak. Jadi tergantung butuhnya gimana gitu ya. Betul sekali itu. Oke. Karena saya juga kemarin waktu mau beli PGA card worth it kan, ya segini gitu. Tapi ketika saya nggak beli PGA dengan harga yang mahal, pekerjaan saya nggak selesai. Jadi artinya PGA card dengan harga mahal itu worth it saya beli, karena pekerjaan saya bisa selesai dengan PGA card itu. Gitu. Jadi kembali lagi ke kebutuhan. Jadi untuk kalian nih, itu tadi dari Kang Randy udah mau memaparkan seperti itu. Ada lagi pertanyaan Kang. Jadi jatuhnya seperti ini pertanyaannya. Apakah sekarang worth it rakit PC atau beli laptop? Beli laptop. Gimana nih Kang? Ini juga pertanyaan yang banyak dipertanyakan. Mending rakit PC atau beli laptop? Mungkin saya belum update juga informasi terbarunya untuk harga-harga laptop. Tapi saya lihat-lihat kemarin mungkin lebih baik beli laptop dulu kayaknya. Bisa jadi solusi gitu. Bisa jadi solusi alternatif lah gitu ya, lain ya. Kalau ketika harga si PGA card mahal ya. Karena ada beberapa laptop dengan PGA kayak GTX 1050 Ti terus 1660 harganya masih masuk akal gitu. Masuk akal. Harganya masih masuk akal. Mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi ya. Salah satu alternatif solusi ya. Budgetnya sekian, dapat PGA card-nya ini gitu. Ya mungkin, ya menurut saya sih mungkin ya ini ya. Karena saya belum update harga laptop ya. Kita bukan dukun ya ini, jadi mungkin aja gitu. Mungkin aja. Laptop mungkin. Apalagi konsol. Kalau misalkan khusus untuk main game aja, konsol ini lebih worth it. Beli konsol aja ya kalau buat beli konsol aja. Jangan rakit PC berarti sekarang. Jangan rakit PC ya, padahal kita konten kreator yang rakit PC tapi malah nyuruh jangan rakit PC ya. Ini kalau misalkan kebutuhannya cuma buat hiburan gitu, buat main PS gitu kan, buat hiburan gitu, ya udah kalian beli PS4 aja atau order PS5 gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan saya sih tetap kalau mau di depan ada konsol ada PC, milih yang mana? Tetap pilih PC saya. Tetap pilih PC ya. Tetap pilih PC. Oke, mungkin Kang kayaknya udah kelamaan juga nih. Mungkin takut pada jenuh juga ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang suka dengan konten model-model seperti ini, kalian bisa komen juga apakah bisa dilanjutkan konten seperti ini. Kalau bisa mungkin nanti kita akan buat lagi konten-konten yang serupa seperti ini, mungkin dengan Kang Randy lagi atau dengan YouTuber lain ya kan. Kalian silaturahmi ngobrol-ngobrol seperti ini gitu. Jadi buat kalian kalian bisa tuliskan di kolom komentar lah, kira-kira konten gini perlu dilanjutkan atau enggak gitu ya. Iya betul sekali. Oke, mungkin karena ngobrolnya udah kepanjangan, mungkin itu saja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian, walaupun terkesan sedikit menghibur atau enggak terlalu serius, santai ya. Santai ya, jadi jangan dianggap serius kalau misalnya saya ada salah-salah kata gitu kan, karena tadi dadakan juga. Dadakan ya. Jadi ini ngobrol santai aja, ya mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil gitu ya. Dan mungkin saya akhiri ya Kang ya. Bersama saya Angga Gunung Saputra dari Gitek ID dan
Saya Randy Adha, Sekilas IT. Jangan lupa like dan juga subscribe channel Jitek ID dan juga Sekilas IT. Dan salam teknologi. Duh, saya kumaha eta kata-katanya. Gimana? Enggak, informasinya gitu. Bagus sudah. Bagus. Bagus sudah. Siap.